Setelah diangkat jadi sekretaris desa, suamiku jarang pulang ke rumah dengan alasan dinas luar kota. Semua terbongkar setelah kepala desa bicara padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara sejuk pegunungan, hiduplah sepasang suami istri bernama Maya Lestari dan Bima Pratama. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman kecil yang selalu dipenuhi bunga kertas berwarna merah muda kesukaan Maya. Walau tak banyak harta, kehidupan mereka terasa hangat karena saling melengkapi satu sama lain. Maya adalah perempuan yang lembut dan penuh perhatian. Sejak menikah dengan Bima 3 tahun lalu, ia terbiasa mengatur rumah tangga dengan penuh cinta. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana. Kadang nasi goreng, kadang sekadar tempe goreng dengan sambal terasi. Baginya, melihat suaminya makan dengan lahap sudah cukup membuat hatinya bahagia. Bima sendiri dikenal sebagai pria pekerja keras. Sebelum menikah, ia bekerja serabutan, membantu tetangga membajak sawah, mengurus kebun, hingga menjadi kuli bangunan di desa sebelah. Walau penghasilannya tak seberapa, Maya tak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa kerja keras Bima suatu hari akan membuahkan hasil. Hari-hari mereka berjalan tenang. Saat sore tiba, pasangan ini sering duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat sambil bercakap-cakap ringan. Bagi Maya, itulah momen paling berharga. Momen ketika mereka bisa saling bertukar cerita, tertawa, dan melupakan segala penat. Namun, kehidupan sederhana mereka mulai berubah ketika kabar besar datang. Suatu siang, Kepala Desa Ratna Dewi, seorang wanita parubaya yang dikenal tegas sekaligus bijaksana, mengumumkan bahwa Bima dipilih menjadi sekretaris desa yang baru. Kabar itu membuat seluruh warga kaget sekaligus bangga. Maya masih ingat betul saat Bima pulang membawa berita itu. Wajahnya penuh cahaya, senyumnya merekah lebar. "Yah, aku diangkat jadi sekretaris desa," ujarnya dengan nada nyaris tak percaya. Maya tertegun sejenak, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan haru. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Mas, itu kabar yang luar biasa," ucapnya sambil tersenyum. "Aku bangga sekali padamu." Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Warga desa mulai menghormati Bima dengan panggilan baru, Pak Sekdes. Kehidupan mereka perlahan membaik. Walau masih tinggal di rumah sederhana, ada kebanggaan tersendiri yang Maya rasakan setiap kali melihat suaminya berangkat bekerja dengan kemeja rapi dan buku catatan di tangannya. Ratna Dewi sendiri sering memberi nasihat kepada Bima. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah sekadar kedudukan, melainkan amanah. "Bima, ingatlah," kata Ratna suatu kali, "orang desa menitipkan harapan padamu. Jangan pernah khianati kepercayaan ini." Bima mengangguk penuh hormat, dan Maya yang mendengar dari kejauhan semakin yakin bahwa suaminya memang pantas dipercaya. Malam itu, setelah semua tamu dan ucapan selamat reda, Maya duduk di samping Bima di beranda rumah. Lampu minyak temaram menerangi wajah mereka. "Mas, aku senang sekali. Aku yakin ini awal dari kehidupan yang lebih baik untuk kita," ucap Maya sambil menggenggam tangan suaminya. Bima menatap istrinya dengan mata berbinar. "Iya, yah, kita akan terus bersama-sama. Aku janji, jabatan ini akan kubawa dengan jujur, demi kita dan demi desa." Hati Maya bergetar mendengar janji itu. Ia tersenyum bahagia, sama sekali tak menyangka bahwa kehidupan damai yang kini mereka jalani suatu hari akan diuji oleh rahasia kelam yang perlahan-lahan terkuak. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan itu, sebuah awal kehidupan yang tampak begitu damai. Sejak resmi menjabat sebagai sekretaris desa, kehidupan Bima memang terlihat lebih sibuk. Awalnya, Maya merasa bangga ketika melihat suaminya begitu rajin menghadiri rapat, mengurus dokumen, bahkan ikut mendampingi Kepala Desa Ratna Dewi ke kecamatan. Namun perlahan,
Kesibukan itu mulai membawa perubahan yang terasa di rumah. Bima kini jarang sarapan bersama Maya. Jika dulu mereka selalu punya waktu duduk di meja makan kecil sambil bercanda, kini hampir setiap pagi Bima terburu-buru keluar rumah dengan alasan ada berkas yang harus segera diselesaikan. Maya hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin sering menghilang lebih awal, sambil berusaha menenangkan hatinya bahwa semua itu demi kebaikan mereka. Malam hari pun tak lagi sama. Jika dulu Bima pulang sebelum maghrib, kini ia sering datang ketika malam sudah larut. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya penuh keringat, dan seringkali langsung rebah tanpa banyak bicara. Maya berusaha memahami, meski dalam hati ada sedikit perih yang tak terucap. "Mas, makan dulu ya. Aku sudah siapkan sup hangat," ucap Maya suatu malam ketika Bima baru saja masuk rumah. Namun Bima hanya menggeleng. "Aku capek sekali. Yah, besok saja." Maya tersenyum tipis meski hatinya terasa hampa. Sup yang ia masak dengan penuh cinta tetap terhidang di meja, dingin menunggu yang tak kunjung menyentuhnya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Bima mulai lebih rapi dalam berpakaian. Ia kini sering membeli kemeja baru, memakai minyak wangi yang tidak biasa, bahkan memoles rambutnya dengan minyak pomade yang membuatnya tampak berbeda. Maya sempat heran, tapi ia hanya menanggapinya dengan doa. Semoga penampilan itu untuk menjaga wibawa di depan warga. Ada kalanya Maya mencoba mengajak bicara lebih dalam, tapi Bima selalu punya alasan. "Mas, akhir-akhir ini jarang sekali kita ngobrol. Aku kangen," kata Maya dengan nada pelan suatu malam. Bima hanya menatap sebentar lalu tersenyum singkat. "Maaf, yah, pekerjaan sedang menumpuk. Nanti kalau sudah agak longgar, kita bisa jalan-jalan ke kota." Jawaban itu membuat Maya terdiam. Ia ingin percaya, meski jauh di relung hatinya ada rasa sepi yang mulai tumbuh. Tetangga-tetangga pun mulai berbisik. Beberapa kali Maya mendengar celetukan samar ketika ia belanja di warung. "Sekarang Pak Bima sering pulang malam ya, Bu?" "Wajar sih, orang sudah jadi sekdes. Tapi kok sering terlihat di luar kota juga, ya?" Maya tersenyum menutupi rasa tak nyaman. Ia tidak ingin berpikir buruk. Dalam benaknya, ia selalu membela suaminya. Mungkin memang begitu tuntutan pekerjaannya. Batinnya mencoba meyakinkan diri. Namun, diam-diam Maya mulai sering duduk sendirian di beranda pada malam hari. Ia menunggu lampu senter motor suaminya muncul dari kejauhan. Hatinya selalu berdebar cemas, bukan karena takut, melainkan karena rindu yang semakin lama tak terobati. Suatu kali, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Maya yang sejak tadi terkantuk di kursi beranda langsung terbangun ketika mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia bergegas menyambut. "Mas, dari mana saja? Aku khawatir," ucapnya lembut. Bima tampak kaget sejenak, lalu buru-buru menjawab, "Ada rapat mendadak di kecamatan. Maaf, aku lupa kasih kabar." Maya mengangguk, meski matanya menangkap bau parfum menyengat yang menempel di baju suaminya. Aroma yang bukan miliknya, aroma yang terasa asing. Maya kembali menahan tanya. Ia memilih diam, mencoba tetap percaya, walau hatinya mulai bergetar oleh rasa curiga yang halus namun nyata. Malam itu, setelah Bima tertidur lelap, Maya duduk di sampingnya sambil menatap wajah suaminya yang tenang. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah," doanya lirih. "Jika benar semua ini hanya karena pekerjaannya, kuatkanlah aku untuk sabar. Tapi jika ada yang lain, tolong lindungi rumah tanggaku." Perubahan kecil itu, yang awalnya dianggap wajar, mulai meretakkan kehidupan yang dulu terasa begitu damai. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menggantung di atas sawah, sementara suara ayam berkokok bersahutan. Maya baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika Bima keluar dari kamar dengan sebuah koper kecil di tangannya. Wajahnya terlihat tegang, namun bibirnya berusaha membentuk senyum. "Maya, aku harus pergi ke kabupaten selama beberapa hari. Ada urusan penting dari kantor desa," ucapnya sambil menurunkan koper ke lantai.
Maya menoleh cepat. Matanya membesar. Hatinya langsung dicekam cemas. Beberapa hari? Mas, ini mendadak sekali. Urusan apa? Bima menghela napas pelan. Ada rapat koordinasi dengan dinas. Kepala desa minta aku yang mewakili. Karena beliau sedang banyak kegiatan di desa. Jangan khawatir. Yah, ini cuma 3 hari. Maya menatap suaminya lama sekali. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia tahu betul pekerjaan Bima kini penuh tanggung jawab, dan sebagai istri, ia tak ingin terlihat meragukan. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, hati-hati ya, Mas. Jangan lupa makan. Aku akan selalu doakan semoga semua lancar. Bima tersenyum, lalu mendekat, mengusap kepala istrinya dengan lembut. Terima kasih. Yah, doa darimu itu yang membuatku kuat. Namun, setelah itu, Maya justru semakin diliputi kekhawatiran. Sepanjang pagi ia menyiapkan keperluan suaminya dengan hati gelisah. Ia melipatkan baju dengan rapi, menambahkan makanan ringan kesukaan Bima ke dalam koper, bahkan menyelipkan doa di dalam secarik kertas kecil. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Aku menunggu kepulanganmu. Ketika motor tua Bima akhirnya melaju meninggalkan halaman rumah, Maya berdiri lama di depan pagar, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari tanpa Bima terasa begitu panjang. Maya mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, namun setiap malam ia merasa rumah terlalu sunyi. Ia duduk di beranda menatap jalan desa, berharap melihat cahaya motor suaminya yang pulang lebih cepat. Tapi yang ada hanya kegelapan dan suara jangkrik yang menguasai malam. Sesekali, ia menghubungi Bima lewat pesan singkat. Mas, bagaimana di kabupaten? Sehat kan? Balasan selalu singkat. Sehat. Jangan khawatir. Besok ada rapat lagi. Jawaban itu membuat Maya lega sesaat. Namun hatinya tetap tak tenang. Ada jarak yang ia rasakan, jarak yang seolah semakin lebar meski kata-kata suaminya terdengar meyakinkan. Pada hari kedua, Maya pergi ke balai desa untuk mengantar makanan kepada Ratna Dewi, kepala desa, yang sering ia bantu jika ada acara. Dalam hati, ia ingin sekalian menanyakan tentang tugas Bima, sekadar memastikan. Namun, sebelum sempat membuka mulut, Ratna sendiri yang lebih dulu bertanya. Maya, kenapa Bima tidak masuk kantor 3 hari ini? Ada apa? Maya tertegun, seakan darahnya berhenti mengalir. Tidak masuk kantor, Bu? Mas Bima katanya dinas ke kabupaten, mewakili ibu. Alis Ratna Dewi langsung mengernyit. Mewakili saya? Saya tidak pernah memberi tugas dinas ke kabupaten. Semua rapat koordinasi bulan ini dibatalkan. Lagi pula, kalaupun ada, seharusnya saya yang berangkat, bukan dia. Maya terpaku. Tubuhnya terasa lemas, tangannya gemetar. Kata-kata Ratna seperti petir yang menyambar di siang bolong. Namun, ia buru-buru menutupi kegelisahan itu dengan senyum kaku. Mungkin saya salah dengar, Bu. Nanti saya tanyakan lagi pada Mas Bima. Ratna menatap Maya dengan tatapan iba. Ia seakan mengerti, tapi memilih diam demi menjaga perasaan perempuan itu. Sepulang dari balai desa, Maya berjalan lunglai melewati jalan setapak. Udara desa yang biasanya menenangkan kini terasa sesak. Hatinya berkecamuk dengan 1000 pertanyaan. Kalau bukan dinas, lalu kemana sebenarnya Mas Bima pergi? Malam itu, Maya berdoa lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh di sajadah. Ya Allah, jangan biarkan aku larut dalam prasangka buruk. Tapi bila benar ada sesuatu yang disembunyikan suamiku, tolong kuatkan aku menghadapi kebenaran itu. Ia mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Ia hanya bisa menunggu hari esok, menunggu jawaban dari suami yang ia cintai dengan sepenuh hati, namun kini mulai menghadirkan rahasia yang mencurigakan. Bima akhirnya pulang setelah 3 hari yang terasa begitu panjang bagi Maya. Malam itu motor tuanya berhenti di halaman rumah. Suara mesinnya memecah keheningan desa.
Maya yang sejak sore menunggu di beranda segera berdiri. Senyum lega sempat menghiasi wajahnya ketika melihat suaminya turun dengan langkah tenang. Namun, entah mengapa, hati Maya tidak sepenuhnya bisa bahagia. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Bima. Ada jarak yang terasa dingin. "Yah, aku pulang," kata Bima dengan suara pelan. Ia menaruh tasnya di kursi. Maya mendekat, menahan rindu yang menyesakkan dada. "Mas, akhirnya pulang juga. Aku cemas sekali menunggu." Bima hanya tersenyum singkat, lalu bergegas menuju kamar mandi. Maya memperhatikan punggungnya yang cepat-cepat menghilang di balik pintu. Ada rasa ganjil yang semakin menebal. Malam itu, setelah Bima tertidur, Maya memberanikan diri membuka koper dan tas kerja suaminya. Awalnya ia hanya ingin merapikan pakaian, tapi tangannya tiba-tiba terhenti ketika menemukan selembar nota hotel terselip di saku kemeja. Kertas putih itu tercetak jelas nama sebuah hotel di kota kabupaten, lengkap dengan tanggal menginap, persis dengan hari di mana Bima mengaku sedang rapat. Jantung Maya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang nota itu. "Hotel? Untuk apa Mas Bima menginap di sana? Bukankah katanya urusannya di kantor dinas?" Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. Rasa percaya yang selama ini ia genggam erat mulai tergores oleh luka kecil yang menyakitkan. Keesokan harinya, kecurigaan itu semakin bertambah. Saat Bima berangkat kerja menggunakan mobil pinjaman dari balai desa, Maya ikut membersihkan kursi belakang yang berdebu. Saat itulah, ia mencium aroma parfum wanita yang asing, wangi manis, kuat, dan sama sekali bukan miliknya. Maya tertegun, memejamkan mata sejenak. "Ini bukan milikku. Ini bukan parfum yang biasa dipakai tetangga. Lalu parfum siapa?" Ketika Bima pulang sore itu, Maya memberanikan diri bertanya. "Mas, aku menemukan nota hotel di saku bajumu. Dan tadi, di mobil, ada wangi parfum wanita. Sebenarnya apa yang terjadi?" Bima terdiam sejenak. Wajahnya menegang, lalu segera tertawa kecil, seolah semua itu hal sepele. "Oh, itu. Yah, jangan salah paham. Hotel itu hanya tempat singgah sementara setelah rapat. Teman-teman dari kecamatan juga ada di sana. Kalau soal parfum, mungkin sisa dari pegawai perempuan yang ikut satu mobil. Jangan cemas, tidak ada yang aneh." Nada suaranya tenang, tatapannya lurus menembus mata istrinya. Begitu meyakinkan, seolah tidak ada celah kebohongan di balik kata-kata itu. Namun hati Maya tidak semudah itu percaya. Ia ingin sekali yakin, tapi bayangan nota hotel dan aroma parfum itu terus menghantui pikirannya. Ada suara kecil dalam dirinya yang berkata bahwa Bima sedang menyembunyikan sesuatu. Maya mencoba menenangkan diri. "Baiklah, Mas. Aku percaya padamu," ucapnya dengan suara lirih. Namun, setelah Bima pergi ke kamar, air mata Maya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara percaya dan curiga, antara cinta dan luka. Malam itu ia berbaring di samping Bima yang kembali tertidur dengan pulas. Maya menatap langit-langit rumah kayu mereka yang sederhana, dan hatinya berbisik lirih. "Ya Allah, jika benar ada pengkhianatan di balik semua ini, tunjukkanlah kebenarannya padaku. Jangan biarkan aku buta oleh cinta, jangan biarkan aku terlalu lama tertipu." Di dalam hatinya, Maya mulai sadar, ini bukan lagi sekadar kesibukan pekerjaan. Ada sinyal pengkhianatan yang kian jelas, meski suaminya mampu berbohong dengan wajah penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Maya. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, menyapu halaman, menanak nasi, menjemur pakaian, namun hatinya terasa kosong. Senyum yang biasanya mudah terukir di wajahnya kini lebih sering hilang, terganti dengan tatapan kosong ke arah jalan desa yang sepi. Malam-malamnya semakin panjang. Saat Bima tidur lelap, Maya justru terjaga. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghadap ke dinding, merasa ada jarak tak kasat mata yang semakin melebar di antara mereka.
Rasa cinta yang dulu membuatnya hangat kini tercampur oleh ragu dan sakit yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Hingga suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan langit berwarna jingga keemasan, Maya memutuskan mengunjungi sahabat lamanya, Nadia. Mereka bersahabat sejak kecil, dan meski kini jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, hati Maya selalu merasa ringan setiap kali bersama Nadia. Nadia menyambutnya dengan pelukan hangat. "Maya, sudah lama sekali kita tidak duduk berdua seperti ini. Aku kangen sekali," katanya sambil mengajak Maya masuk ke ruang tamu rumahnya. Maya tersenyum tipis. "Aku juga kangen, Nat. Rasanya sudah lama aku tidak bisa bicara lega dengan siapapun." Mereka duduk berdua di sofa sederhana. Nadia, dengan mata tajamnya yang penuh perhatian, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sahabatnya. "Maya, kamu kelihatan murung. Ada apa? Jangan bilang semuanya baik-baik saja padaku. Aku tahu kamu." Maya menunduk, menggenggam erat ujung kerudungnya. Hatinya berperang. Ia ingin sekali melepaskan beban, tapi ia juga tahu menjaga aib rumah tangga adalah kewajiban. Akhirnya, ia hanya berkata, "Aku, akhir-akhir ini sering merasa kosong, Nat. Seperti ada yang hilang dalam hidupku. Aku merasa tidak lagi punya tempat di hati suamiku." Nadia menatapnya penuh simpati. "Maya, kamu jangan memendam sendiri. Kalau memang ada masalah dengan Bima, bicarakan. Jangan dibiarkan sampai merusak hatimu." Air mata Maya menetes perlahan. Ia buru-buru menyekanya dengan punggung tangan. "Aku takut, Nat. Aku takut kalau aku benar-benar membuka mulut, semuanya akan runtuh. Aku tidak mau orang tahu rumah tanggaku retak. Aku hanya ingin tetap percaya." Nadia meraih tangan sahabatnya, menggenggam erat. "Aku mengerti. Kamu ingin menjaga nama baik keluarga. Tapi Maya, jangan sampai kamu hancur di dalam karena menutupi luka. Aku tidak butuh semua detailnya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada untukmu. Kapanpun kamu butuh teman menangis atau sekadar bercerita, aku siap." Ucapan itu membuat Maya semakin sulit menahan tangis. Ia akhirnya menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis di pelukan sahabat. Namun tetap saja, ia tidak menceritakan tentang nota hotel, parfum asing, atau kebohongan Bima. Semua itu ia simpan rapat-rapat, seolah luka terselubung yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Setelah tangisnya reda, Maya tersenyum hambar. "Terima kasih, Nat. Bicara denganmu saja sudah membuatku lebih tenang." Nadia membelai bahu Maya dengan lembut. "Kamu kuat, Maya. Tapi jangan terlalu lama menyiksa dirimu sendiri. Ingat, tidak semua beban harus kamu pikul sendirian." Saat malam tiba dan Maya berjalan pulang, kata-kata Nadia masih terngiang di kepalanya. Ia menatap langit gelap bertabur bintang, merasa dirinya sekecil titik cahaya yang hampir padam. "Aku kuat. Tapi sampai kapan aku bisa menahan ini semua?" Batinnya lirih. Maya tahu, luka yang ia pendam semakin dalam. Dan meski ia berusaha menyembunyikannya, luka itu mulai menggerogoti hatinya perlahan-lahan. Hari-hari di rumah Maya kini bagai panggung sandiwara. Bima masih berusaha bersikap manis ketika ada tetangga atau keluarga yang datang, menampilkan wajah suami penuh tanggung jawab, ramah, dan hangat. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ada kilatan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Maya mulai jeli memperhatikan. Ia melihat bagaimana suaminya kini lebih sering menempel pada telepon genggamnya. Dulu, Bima hanya sesekali membuka pesan singkat, sekadar urusan kerja atau kabar dari perangkat desa. Tapi sekarang, hampir setiap waktu, ponselnya seolah tak pernah lepas dari genggaman. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, Maya memperhatikan dengan sudut mata. Bima tersenyum-senyum sendiri, matanya berbinar, jarinya lincah mengetik di layar ponsel. Senyum itu bukan senyum biasa. Bukan senyum seorang pria yang sekadar membaca berita atau balasan dari rekan kerja. Itu adalah senyum penuh rasa.
senyum yang hanya muncul ketika hati tengah dimabuk cinta. "Mas," senyum-senyum sendiri. "Lagi baca apa?" tanya Maya lembut, mencoba terdengar wajar. Bima sontak terkejut, buru-buru mematikan layar ponsel. "Ah, ini cuma pesan dari teman kantor. Tidak penting." Ia menyelipkan ponsel ke dalam saku, lalu berusaha mengalihkan perhatian. "Kamu sudah makan, ya? Nanti sakit kalau lupa." Maya hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia hafal betul cara Bima bicara ketika sedang menutupi sesuatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya mulai berani menyebut nama yang hanya pernah ia dengar sekilas dari gosip warga, Siska Andini, seorang perempuan muda yang bekerja di salah satu toko pakaian di kota. Nama itu berulang kali muncul dalam bisik-bisik tetangga. Katanya Pak Sekdes sering terlihat bersama Siska, tapi Maya selalu menepisnya. Ia menutup telinga rapat-rapat. Namun kini, melihat senyum suaminya di depan matanya sendiri, Maya merasa dinding pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, ketika Bima mandi, Maya memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia tahu apa yang ia lakukan berisiko melukai dirinya sendiri, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Layar terbuka, dan di sana, percakapan dengan nama Siska Andini terpampang jelas. Maya membaca kata-kata yang membuat dadanya perih. "Aku rindu kamu, Mas. Jangan lama-lama sibuk, ya. Tenang, sayang. Nanti malam aku usahakan ketemu." Mata Maya basah. Nafasnya tercekat. Dunia seolah berputar di hadapannya. Ketika Bima keluar dari kamar mandi, Maya buru-buru menutup ponsel dan menaruhnya kembali. Ia berusaha menahan air mata, menampilkan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun suaranya bergetar ketika berkata, "Mas, aku buatkan teh hangat, ya." Sejak saat itu, setiap senyum Bima di depan ponselnya bukan lagi misteri bagi Maya. Ia tahu persis kepada siapa senyum itu ditujukan. Namun, alih-alih langsung mengamuk atau menuntut penjelasan, Maya memilih diam. Ia berpura-pura tidak tahu, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia masih menata meja makan, masih menyiapkan pakaian kerja Bima, masih menunggu kepulangannya di beranda, meski setiap detik terasa seperti siksaan. Di balik sikap diamnya, Maya sedang menyusun kekuatan. Ia sadar, kepura-puraan ini rapuh, tapi ia belum siap merobohkan semuanya. Ia ingin melihat sampai sejauh mana suaminya berani bermain dengan kebohongan. Malam itu, saat Bima kembali larut dengan alasan rapat dadakan, Maya duduk di kamar sendirian. Ia memandangi bayangan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi ada api kecil menyala dalam sorotnya. "Kalau ini memang jalan yang harus aku tempuh," bisiknya pada diri sendiri, "aku akan hadapi. Aku tidak boleh terus tertipu. Cepat atau lambat, kebenaran akan terbuka dengan sendirinya." Dan di balik keheningan malam desa, Maya sadar, kepura-puraan yang mereka jalani sudah diambang keruntuhan. Hanya menunggu waktu sebelum segalanya meledak ke permukaan. Siang itu, rumah Maya terasa hening. Angin berhembus pelan, membawa suara ayam tetangga yang berkokok dari kejauhan. Maya duduk di ruang tamu, merajut syal kecil sambil menatap kosong. Pikirannya melayang-layang, berusaha menguatkan hati setiap kali teringat wajah Bima yang semakin jauh. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Maya bangkit dan membukanya. Di depan pintu berdiri Ratna Dewi, kepala desa yang dihormati, dengan raut wajah serius. Seorang perangkat desa muda ikut berdiri di belakangnya. "Assalamualaikum, Maya," sapa Ratna dengan suara tegas namun tetap sopan. "Waalaikumsalam. Ibu Ratna, silakan masuk," jawab Maya gugup. Ia buru-buru mempersilakan tamunya duduk di ruang tamu. Ratna menatap sekeliling rumah sederhana itu, lalu menatap Maya dengan sorot mata penuh pertanyaan. Setelah hening sejenak, Ratna akhirnya membuka percakapan. "Maya, saya ingin menanyakan sesuatu.
Sudah 3 hari ini Bima tidak masuk kerja di kantor desa. Awalnya saya pikir dia izin ke kabupaten. Tapi setelah saya cek, tidak ada kegiatan yang melibatkan dirinya. Kamu tahu di mana dia sekarang? Maya tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kata-kata Ratna seperti tamparan keras di wajahnya. Dengan suara pelan, ia menjawab, Bima, katanya ada dinas ke kabupaten. Bu, dia pamit 3 hari lalu. Ratna mengernyitkan dahi. Dinas? Tidak ada surat tugas yang diajukan. Semua urusan kabupaten saya yang mengurus sendiri. Bahkan hari ini saya baru kembali dari rapat di sana. Dan jelas tidak ada kegiatan yang menyebut nama Bima. Maya, kamu yakin dia bilang dinas? Maya merasa tubuhnya gemetar. Tangannya yang menggenggam ujung syal ikut bergetar. Dalam hatinya, potongan-potongan curiga yang selama ini ia pendam mendadak menyatu, membentuk sebuah kebenaran pahit. Iya, Bu, dia bilang begitu. Saya juga tidak tahu banyak, jawab Maya, matanya mulai berkaca-kaca. Ratna menghela napas panjang. Wajahnya terlihat kecewa. Maya, saya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi sebagai kepala desa, saya bertanggung jawab atas anak buah saya. Apalagi, jabatan Bima ini adalah amanah yang besar. Kalau benar dia berbohong soal dinas, itu bukan hanya mencoreng dirinya, tapi juga mencoreng kantor desa. Maya terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Ratna yang biasanya tegas, kali ini terlihat sedikit melunak. Ia menyentuh bahu Maya dengan lembut. Maya, saya tahu kamu wanita yang kuat. Tapi saya harus jujur, tanda-tanda ini tidak bisa diabaikan. Kamu harus bersiap menghadapi kenyataan, sekeras apapun itu. Kata-kata Ratna menusuk hingga ke dasar hati Maya. Perasaan hancur itu semakin menjadi-jadi. Ia teringat nota hotel di saku Bima, aroma parfum asing di mobil, dan senyum-senyum rahasia yang pernah ia lihat di wajah suaminya. Semua seakan saling menjawab. Perangkat desa yang tadi ikut datang menambahkan, kemarin ada warga yang bilang sempat melihat Pak Bima di kota kabupaten. Tapi, bukan dengan pegawai desa, melainkan dengan seorang wanita. Saya tidak tahu siapa, mungkin salah lihat. Tapi, cukup, potong Ratna tegas, menatap anak buahnya agar tidak memperpanjang. Namun kata-kata itu sudah cukup untuk menghancurkan benteng terakhir yang Maya bangun dalam hatinya. Ia merasa seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ratna berdiri, bersiap pamit. Maya, kalau Bima pulang, suruh dia segera menghadap saya di kantor desa. Saya ingin mendengar penjelasannya langsung. Dengan langkah mantap, Ratna keluar dari rumah, meninggalkan Maya yang masih duduk terpaku di kursi dengan wajah pucat. Begitu pintu tertutup, tangisan Maya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya terasa sesak. Semua kepura-puraan Bima kini mulai runtuh di depan mata. Ia sadar, kebohongan itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan kenyataan yang tidak bisa ia elakkan. Maya menggenggam erat syal yang tadi ia rajut. Benang yang masih terurai seakan menjadi lambang kehidupannya. Belum selesai, tetapi sudah kusut dan berantakan. Di dalam hati, Maya berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika benar Bima mengkhianati, jangan biarkan aku jatuh terlalu dalam. Beri aku jalan untuk bangkit." Hari itu, Maya tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, langit tampak cerah, tapi hati Maya justru diliputi awan mendung yang menyesakkan dada. Ia masih duduk termenung di teras rumah, pikirannya tak lepas dari pertemuan kemarin bersama Ratna Dewi. Kata-kata kepala desa itu terus berputar di kepalanya, menekan hatinya yang sudah rapuh. Tiba-tiba, suara panggilan terdengar dari pagar rumah. Pak Jatmiko, tetangga yang sudah dianggap seperti paman sendiri, berdiri dengan wajah gelisah. "Maya, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. Maya berdiri dan mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana hening sejenak sebelum akhirnya Pak Jatmiko menarik napas panjang. "Maya,
Saya sudah lama menimbang, harus atau tidak saya bicara. Tapi saya tidak tega melihat kamu terus menunggu dan percaya pada Bima. Kemarin, saya kebetulan pergi ke kota wisata bersama saudara. Dan di sana, saya melihat sesuatu. Maya langsung tegang. Melihat, apa? Pak? Suaranya hampir tercekat. Pak Jatmiko menunduk, lalu menatap Maya dengan sorot penuh iba. Saya melihat Bima. Dia tidak sendiri. Dia bersama seorang wanita muda. Mereka berjalan berdua, tertawa, bergandengan tangan, seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Saya sempat terdiam lama, tidak percaya dengan mata saya sendiri. Maya merasa dadanya seperti diremas. Air matanya hampir tumpah, tapi ia berusaha menahannya. Ah, Anda yakin itu Bima, Pak? Yakin, Maya. Sangat yakin. Saya bahkan sempat memotret dari jauh. Bukan untuk mengusik, tapi untuk berjaga-jaga. Saya tahu, cepat atau lambat, kamu berhak tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, Pak Jatmiko mengeluarkan ponsel tuanya, membuka galeri, lalu memperlihatkan foto itu. Di layar kecil itu terlihat jelas Bima, mengenakan kemeja kasual yang pernah Maya setrika dengan tangannya sendiri. Wajahnya berseri-seri, senyum lebarnya diarahkan pada seorang wanita cantik dengan gaun bunga-bunga, Siska Andini. Maya mengenalnya. Siska adalah wanita dari desa sebelah, dulu sering datang ke balai desa dengan berbagai alasan. Pandangan Maya kabur, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Foto itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Pak Jatmiko menunduk, suaranya lirih. Maafkan saya, Maya, tapi lebih baik kamu tahu dari sekarang, daripada terus dibohongi. Belum sempat Maya menenangkan diri, sore itu Ratna Dewi datang kembali, kali ini dengan raut wajah lebih tegas dari sebelumnya. Ia membawa sebuah amplop coklat. Maya, saya baru saja mendapat kiriman dari kenalan di kabupaten, ujarnya tanpa basa-basi. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto cetak. Maya membeku. Foto-foto itu sama persis dengan yang ditunjukkan Pak Jatmiko tadi, hanya saja lebih banyak dan lebih jelas. Ada Bima dan Siska makan malam di restoran, berfoto di depan villa mewah, bahkan naik perahu kecil di danau wisata. Mereka tidak tahu kalau ada warga yang mengenal Bima ikut dalam rombongan wisata yang sama. Semua foto ini sampai ke tangan saya karena ada yang tidak rela melihat pejabat desa mempermalukan jabatannya. Jelas Ratna dengan nada penuh kekecewaan. Maya menggenggam erat ujung bajunya, tubuhnya gemetar. Jadi, selama ini, semua alasan dinas itu bohong. Ratna menatapnya dalam-dalam. Iya, Maya. Saya tahu ini pahit, tapi kamu tidak boleh menutup mata lagi. Bima jelas berselingkuh dengan Siska. Dan sebagai atasannya, saya akan mengambil langkah tegas di kantor desa. Tapi sebagai seorang wanita, saya ingin kamu bersiap, karena badai ini akan langsung menghantam kehidupanmu. Tangisan Maya akhirnya pecah. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Semua kebohongan yang ia pertahankan selama berbulan-bulan runtuh hanya dalam sekejap. Pak Jatmiko berusaha menenangkan. Sabar, nak. Kamu perempuan kuat. Jangan biarkan kebohongan ini menghancurkan dirimu. Maya mengangkat wajahnya perlahan, matanya bengkak dan merah. Di balik hancurnya hati, ada secercah api kecil yang mulai menyala. Bukan lagi api cinta, tapi api kesadaran. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Cukup, aku tidak akan membiarkan diriku terus dipermainkan. Jika kebenaran ini sudah terbuka, aku harus berdiri, meski sendirian. Hari itu, di ruang tamu rumah sederhana itu, Maya resmi menghadapi kenyataan pahit. Suaminya bukan lagi lelaki yang ia kenal dulu. Semua topeng Bima telah runtuh, digantikan wajah asli seorang pengkhianat. Malam itu, rumah Maya seakan diliputi keheningan yang mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu menuju perpisahan. Setelah semua bukti perselingkuhan Bima terbongkar, Maya tidak bisa lagi tidur nyenyak. Matanya sembab, tubuhnya lelah,
tapi pikirannya terus berputar. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto itu memamerkan senyum lebar Maya dan Bima, sepasang pengantin sederhana yang kala itu dipenuhi harapan. Namun kini, senyum dalam bingkai itu terasa seperti ironi, sebuah kebahagiaan yang ternyata hanya sementara. Keesokan harinya, Arif Hidayat, adik laki-laki Maya, datang. Pemuda itu sudah lama mencurigai perubahan sikap kakak iparnya. Tapi ia menahan diri karena tidak ingin melukai perasaan kakaknya. Begitu ia mendengar cerita lengkap dari Maya, wajahnya memerah menahan emosi. "Kak, cukup. Dia sudah mempermainkan perasaanmu terlalu lama. Kamu tidak boleh terus menunggu seseorang yang jelas-jelas mengkhianati. Aku tidak rela melihatmu terus tersiksa begini," ucap Arif dengan suara bergetar. Maya menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. "Arif, aku masih sulit menerima. Bagaimanapun, Bima pernah jadi bagian hidupku. Aku mencintainya dengan sepenuh hati." Arif menggenggam tangan kakaknya erat. Justru karena kakak mencintainya, kakak terluka sedalam ini. Tapi cinta tidak seharusnya membuat seseorang hancur. "Percayalah, Kak, kamu masih punya aku. Kamu masih punya ibu." Seakan menjawab, pintu rumah terbuka. Bu Sulastri, ibunda Maya, masuk dengan langkah pelan. Rambutnya yang mulai memutih tergerai dari kerudung lusuh yang ia kenakan. Wajah tuanya penuh gurat kekhawatiran. "Anakku," suara Bu Sulastri lirih, "ibu sudah dengar semuanya. Sungguh, hati ibu ikut sakit. Tapi, Maya, kamu harus ingat, harga dirimu jauh lebih berharga daripada mempertahankan seseorang yang tidak setia." Maya memeluk ibunya erat-erat, tangisnya pecah di pelukan itu. "Bu, aku takut. Aku takut sendirian. Aku takut tidak bisa melanjutkan hidup tanpa dia." Bu Sulastri membelai rambut putrinya dengan lembut. "Kamu tidak sendirian, Nak. Ada ibu. Ada Arif. Ada orang-orang yang masih tulus menyayangimu. Ingatlah, pernikahan adalah ikatan suci. Jika dia yang merusaknya, bukan kamu yang salah. Biarlah Allah yang kelak membalas perbuatannya." Hari itu, keputusan besar mulai tumbuh dalam hati Maya. Butuh waktu, air mata, dan dorongan dari orang-orang terdekatnya untuk akhirnya ia berani berkata, "Cukup." Beberapa hari kemudian, Bima pulang ke rumah. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menampakkan kesombongan. Ia mencoba tersenyum seakan tidak ada yang terjadi. "Maya, maaf aku baru pulang. Ada banyak urusan." "Jangan berbohong lagi, Bima," potong Maya dengan suara lantang. Ia berdiri tegak, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka sekaligus ketegasan. "Aku sudah tahu semuanya. Tentang kamu, tentang Siska, tentang liburan itu." Bima terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia mencoba mencari alasan, tapi tatapan Maya yang penuh keyakinan menghentikan semua kata. "Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohonganmu," lanjut Maya. "Tapi tidak lagi. Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan yang hanya menyisakan luka dan penghinaan. Mulai hari ini, aku ingin kita berpisah." Bima terkejut. "Maya, jangan gegabah. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Semua ini hanya salah paham." "Tidak, Bima." Arif yang sejak tadi berdiri di belakang kakaknya maju ke depan. Suaranya meledak. "Kami punya bukti. Jangan lagi merendahkan kakakku dengan kebohonganmu. Kalau kamu lelaki, akui saja perselingkuhanmu." Bu Sulastri ikut berdiri, meski tubuhnya renta. "Bima, kamu sudah menghancurkan rumah tangga anakku. Jangan lagi kau tambah luka dengan pura-pura tidak bersalah." Bima terdiam. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan kebohongan. Ia menunduk, lalu membuang muka. Maya menarik napas panjang, menahan tangis terakhirnya. Dengan suara yang pelan tapi tegas, ia berkata, "Aku akan mengurus perceraian kita. Aku tidak ingin hidupku berakhir dalam kepalsuan. Pergilah, Bima. Bawalah cintamu pada Siska.
Tapi jangan pernah kembali, karena aku tidak akan menunggumu lagi. Ruangan itu hening. Bima tidak mampu berkata apapun. Ia hanya mengambil jaketnya, lalu melangkah keluar dengan wajah yang sulit terbaca. Saat pintu tertutup, Maya jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Arif dan Bu Sulastri segera memeluknya. Meski hatinya hancur berkeping-keping, keputusan itu membuat Maya merasakan sesuatu yang baru, sebuah kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih dirinya sendiri. Hari itu, Maya resmi memulai jalan panjang menuju kebebasan. Meski penuh luka, ia tahu bahwa berpisah adalah satu-satunya cara untuk kembali menemukan dirinya yang hilang. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk bagi Maya. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini hanya menyisakan keheningan. Setiap sudut seolah menyimpan kenangan tentang Bima, gelas kopinya yang masih tersisa di rak dapur, kemeja kerjanya yang pernah Maya setrika dengan penuh cinta, bahkan aroma parfum yang masih samar tertinggal di kamar. Semua itu menusuk hati Maya setiap kali ia menatapnya. Berulang kali Maya terpuruk. Ia menangis hingga terlelap, terbangun dengan mata bengkak, lalu kembali menangis. Luka pengkhianatan itu begitu dalam, membuatnya sempat merasa hidupnya telah berakhir. Namun, di tengah keterpurukan, ada orang-orang yang tidak pernah berhenti menggenggam tangannya. Nadia, sahabat dekatnya, selalu hadir setiap sore dengan membawa makanan hangat dan cerita-cerita ringan untuk menghiburnya. Maya, kamu boleh jatuh, tapi jangan lama-lama. Luka ini memang menyakitkan, tapi justru bisa jadi kekuatan kalau kamu berani melangkah lagi, ucap Nadia suatu sore, sambil menggenggam tangan Maya erat. Ucapan itu menancap di hati Maya. Ia mulai berpikir, mungkin benar selama ini ia terlalu terikat pada Bima hingga lupa bahwa ia punya dirinya sendiri yang harus diperjuangkan. Dengan dorongan Nadia, Arif, dan ibunya, Maya mulai bangkit perlahan. Ia teringat pada hobinya memasak yang dulu selalu membuat Bima bangga. Masakanmu selalu enak, Maya. Suatu hari nanti, kamu pasti bisa buka usaha sendiri. Pernah begitu kata Bima dulu, sebelum semua berubah. Kata-kata itu kini terasa ironis, tapi sekaligus menjadi pemicu Maya untuk benar-benar melakukannya. Suatu pagi, Maya memberanikan diri mencoba membuat beberapa menu sederhana. Nasi kotak dengan ayam goreng bumbu kuning, sayur asem, sambal, dan kerupuk. Ia meminta Arif membawanya ke kantor kecamatan untuk dicicipi teman-temannya. Tak disangka, beberapa pegawai langsung menyukai masakannya dan memesan untuk acara kecil di rumah mereka. Dari situ, Maya menemukan harapan baru. Ia mulai membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Dapur sederhana itu berubah menjadi ladang perjuangan. Tiap hari ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bumbu, memasak dengan penuh cinta, lalu mengantarkan pesanan dengan bantuan Arif. Awalnya tidak mudah. Tangannya sering lecet karena harus mengupas bawang dan cabai dalam jumlah besar. Tubuhnya lelah, tapi ada rasa bahagia yang muncul setiap kali pelanggan memuji masakannya. Nasi kotak Bu Maya enak sekali, bumbunya pas, kata seorang pelanggan pertama yang membuat Maya tersenyum tulus setelah sekian lama. Pelan-pelan, kabar tentang catering Maya menyebar ke desa-desa tetangga. Nadia pun ikut membantu dengan mempromosikan lewat media sosial, mengunggah foto-foto masakan Maya yang tampak menggoda. Suatu malam, saat semua pesanan sudah selesai diantarkan, Maya duduk di teras rumah bersama ibunya. Bu Sulastri menatap putrinya dengan bangga. Lihatlah dirimu sekarang, Maya. Siapa sangka kamu bisa berdiri sekuat ini. Ibu tahu luka itu masih ada, tapi kamu berhasil menjadikannya sumber kekuatan. Maya tersenyum samar, menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku dulu berpikir hidupku berakhir, Bu. Tapi ternyata, setiap luka memang bisa menjadi jalan untuk menemukan diriku kembali. Mungkin inilah takdir. Aku harus belajar melepaskan, agar bisa menemukan hal yang lebih berarti. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan kelegaan. Kini, meski masa lalunya penuh luka, Maya mulai melangkah dengan tegap.
Ia bukan lagi perempuan rapuh yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Bima. Ia adalah Maya yang baru, perempuan yang menemukan kekuatannya di balik luka. 2 tahun telah berlalu sejak Maya memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Waktu itu berjalan lambat di awal, penuh perjuangan. Namun setiap tetes keringatnya membuahkan hasil yang tidak pernah ia bayangkan. Usaha catering yang dulu hanya dikerjakan dari dapur sempit rumahnya, kini berkembang pesat. Pesanan datang bukan hanya dari kantor kecamatan atau acara kecil warga desa, melainkan juga dari sekolah, puskesmas, bahkan instansi kabupaten. Nama, Catering Maya Lestari, mulai dikenal luas karena cita rasa masakan yang khas, kebersihan yang terjaga, dan pelayanan yang ramah. Melihat usaha itu berkembang, Maya tidak berhenti di situ. Dengan tabungan yang ia sisihkan dari keuntungan, ia menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya kabupaten. Ruko itu ia sulap menjadi restoran sederhana dengan nuansa kekeluargaan. Meja-meja kayu, lampu gantung yang hangat, serta aroma masakan tradisional menyambut setiap pengunjung. Restoran itu tidak pernah sepi. Orang-orang rela antre demi mencicipi menu andalannya. Ayam goreng bumbu rempah, soto bening dengan taburan bawang goreng, dan sayur lodeh yang kaya rasa. Nadia, sahabat yang sejak awal mendukungnya, sering membantu mengelola promosi di media sosial. Ia rajin mengunggah foto makanan dan menulis kisah perjuangan Maya. Dari situ, pelanggan semakin banyak berdatangan, bahkan dari luar daerah. Namun Maya tidak berhenti di situ. Ia menyadari bahwa permintaan pasar tidak hanya berhenti pada catering dan restoran. Banyak pelanggan yang meminta bantuannya untuk mengurus seluruh rangkaian acara, dari dekorasi, konsumsi, hingga dokumentasi. Dengan tekad yang bulat, Maya memberanikan diri membuka jasa event organizer. Awalnya ia hanya menangani acara kecil seperti ulang tahun anak atau syukuran keluarga. Namun perlahan, usahanya merambah ke acara pernikahan, seminar, bahkan festival desa. Kreativitas dan ketelitiannya membuat banyak orang puas dengan hasil kerjanya. Suatu malam, setelah sebuah acara besar berjalan sukses, Maya duduk di kantor kecilnya yang baru direnovasi. Di meja kerjanya tergeletak beberapa kontrak kerjasama, kalender penuh jadwal acara, serta laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Arif, adiknya, masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kak, lihat ini," ujarnya sambil menunjuk laporan keuntungan bulan itu. "Usaha kita tumbuh pesat. Kalau begini terus, kita bisa buka cabang restoran di kota kabupaten tahun depan." Maya tersenyum. Ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Semua ini bukan karena aku saja, Rif. Kalau bukan karena dukunganmu, Bu, dan Nadia, aku mungkin masih terpuruk sampai sekarang." Arif menepuk bahu kakaknya. "Tidak, Kak. Semua ini karena keberanianmu bangkit. Luka itu memang dalam, tapi kakak berhasil menjadikannya tangga menuju kesuksesan." Maya menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan berkelip di kejauhan, seakan ikut bersinar bersama kebangkitannya. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah, telah menunjukkan jalan ini. Jika dulu aku jatuh karena pengkhianatan, kini aku berdiri karena kekuatan." Kisah Maya kini telah berubah. Dari seorang perempuan yang hancur karena dikhianati, ia menjelma menjadi sosok pengusaha sukses yang disegani. Namanya mulai dikenal bukan hanya di desa, tapi juga di kabupaten dan kota. Banyak orang menjadikannya inspirasi, terutama kaum perempuan yang pernah merasa tak berdaya. Namun, di balik kesuksesan itu, Maya tidak lupa, semua ini berawal dari luka. Luka yang kini menjadi kekuatan. Luka yang menuntunnya menemukan dirinya yang sejati. Hari-hari Bima kini tak lagi sama. Dahulu, ia terbiasa berangkat pagi dengan penuh gengsi, berseragam rapi, dan disambut hormat oleh staf kantor desa. Kini, ia hanya terbangun di kamar kontrakan pengap dengan lantai semen retak, pakaian kusut tergantung di kursi, dan meja kecil yang penuh dengan tumpukan kertas penagihan. Kabar pemecatannya menyebar cepat. Bima itu indisipliner. Banyak alasan dinas keluar kota padahal malah keluyuran.
Begitu bisik-bisik warga desa. Reputasinya hancur. Tidak ada lagi yang menaruh hormat, bahkan teman-teman lamanya perlahan menjauh. Siska yang dulu selalu tampil anggun di sisinya, sudah tak pernah terlihat lagi. Setelah Bima kehilangan jabatan dan penghasilan, perempuan itu pergi tanpa jejak, kabarnya ikut pria lain yang lebih mapan. Bima ditinggalkan begitu saja, seolah ia hanyalah batu loncatan. Di sisi lain, kehidupan Maya berbanding terbalik. Rumah baru yang ia beli di perumahan elit sederhana selalu ramai dengan tawa. Ibunya kini bisa menikmati hari tua tanpa harus khawatir tentang biaya. Arif membantu mengurus bisnis, sementara Nadia selalu hadir sebagai sahabat setia. Restoran Maya bahkan sudah membuka cabang kedua, dan jasa event organizer-nya mendapat kontrak besar dari pemerintah kabupaten. Suatu sore, Maya duduk di teras rumah barunya. Ia memandangi halaman kecil yang ditanami bunga mawar merah jambu, sembari menyeruput teh hangat buatan ibunya. Dari jauh, tampak seorang pria lusuh berjalan tertatih, wajahnya tirus, matanya sayu. Itu Bima. Ia mendekat dengan langkah berat, menunduk dalam-dalam ketika sampai di depan pagar. Maya, suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku butuh bantuanmu. Maya menatapnya lama, tanpa emosi berlebihan. Hatinya sempat bergetar, mengingat bagaimana dulu lelaki ini pernah menjadi suaminya, sekaligus orang yang menghancurkan hidupnya. Namun luka itu kini telah sembuh. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam pusaran masa lalu. Aku tidak bisa membantumu, Bima, ucap Maya tenang. Hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Aku juga dulu punya pilihan. Bertahan atau hancur. Dan aku memilih bangkit. Bima terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasa malu menyesakkan dadanya. Semua kesombongan yang pernah ia miliki kini tak ada artinya. Maya berdiri, menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada mantap, "Balasku padamu bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan. Kau lihat sendiri sekarang, siapa yang benar-benar menang." Kata-kata itu menusuk jantung Bima lebih dalam daripada 1000 hinaan. Ia berbalik dengan langkah gontai, meninggalkan rumah yang bercahaya oleh keberhasilan Maya. Di dalam hati, Maya tersenyum tipis. Bukan karena ia bahagia melihat penderitaan Bima, melainkan karena ia akhirnya menyadari, balas dendam paling elegan adalah ketika seseorang yang pernah merendahkanmu harus menyaksikanmu berdiri lebih tinggi, tanpa perlu menginjak balik. Sore itu, angin berhembus lembut, seakan mengabarkan bahwa lembaran hidup Maya sudah benar-benar baru. Ia tak lagi terikat masa lalu. Yang ada kini hanyalah jalan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Hari itu, aula balai kabupaten dipenuhi tamu undangan. Acara besar yang digelar pemerintah daerah adalah pameran wirausaha perempuan inspiratif, sebuah ajang untuk memberi penghargaan kepada para pelaku usaha yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Maya Lestari menjadi salah satu nama yang diumumkan sebagai penerima penghargaan. Dengan gaun sederhana berwarna biru tua dan hijab elegan yang ia kenakan, Maya melangkah ke panggung dengan penuh wibawa. Tepuk tangan riuh menggema dari setiap sudut ruangan. Sosoknya yang dulu hanyalah ibu rumah tangga sederhana kini tampil sebagai pengusaha sukses. Perempuan mandiri yang tak hanya menghidupi keluarganya, tapi juga membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Perjalanan saya tidak mudah, kata Maya saat memberikan sambutan. Suaranya bergetar namun tegas. Saya pernah jatuh, dikhianati, bahkan hampir kehilangan segalanya. Tapi dari situlah saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang mendampinginya, melainkan oleh keberanian dan keteguhan dirinya sendiri. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Beberapa tamu terlihat terharu, termasuk Ratna Dewi, kepala desa yang dulu memberi kepercayaan pada Bima. Ia tersenyum bangga, menatap Maya dengan rasa hormat yang tulus. Namun di barisan belakang ruangan, seseorang berdiri dengan wajah menunduk. Bima. Ia datang tanpa diundang, hanya sekadar ingin melihat bagaimana mantan istrinya kini berdiri di puncak keberhasilan. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya penuh penyesalan.
Bima tidak berani mendekat. Hanya dari jauh ia menyaksikan Maya menerima penghargaan itu, mendengarkan kata-kata yang menusuk hatinya. Semua pengkhianatan yang ia lakukan kini kembali padanya dalam bentuk penyesalan yang tak terampuni. Setelah acara usai, Maya keluar dari aula. Udara sore menyambutnya dengan sejuk. Di depan pintu, Bima berdiri kaku. Ia mencoba membuka suara, namun kata-kata terhenti di tenggorokannya. Maya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu, Bima. Tapi maaf bukan berarti aku akan kembali. Hidupku sudah berbeda sekarang. Aku bahagia dengan caraku sendiri." Bima menunduk, tidak bisa membalas apapun. Maya melangkah pergi dengan langkah mantap, meninggalkan bayangan masa lalu yang sudah lama mati. Di luar gedung, ibunya, Bu Sulastri, dan adiknya, Arif, menunggu. Mereka menyambut Maya dengan pelukan hangat. Nadia pun hadir. Matanya berbinar penuh kebanggaan. "Lihat, Mei," ucap ibunya lirih, "kau sudah membuktikan segalanya. Kau berdiri di sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirimu sendiri." Maya tersenyum, menatap langit senja yang perlahan berwarna jingga. Ada rasa syukur mendalam dalam hatinya. Bukan lagi karena harta, bukan pula karena penghargaan, melainkan karena ia akhirnya menemukan arti sejati dari harga diri seorang perempuan. Bima mungkin pernah menghancurkannya, tapi dari puing-puing itulah Maya membangun dirinya kembali. Dan kini, ia berdiri tegak, lebih kokoh dari sebelumnya. Hari itu, Maya menutup lembaran lama hidupnya. Ia telah menang, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan menunjukkan bahwa perempuan yang kuat tidak akan pernah hancur oleh pengkhianatan. Itulah kemenangan harga diri yang sesungguhnya.